Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang telah memelihara hidup kami di sepanjang malam lelap kami. Dan kami boleh Engkau bangunkan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 46 hingga ayat 47. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk-duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua sudah tahu bahwa ayat ini adalah salah satu nats yang menghantarkan kita mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan Yesus di mana ia masih kecil dan bersama dengan kedua orang tuanya yakni Yusuf dan Maria. Saat itu mereka bertiga pergi ke Yerusalem karena ada adat atau tradisi yang terjadi pada waktu itu adalah bahwa selama 3 kali dalam 1 tahun mereka harus pergi ke Yerusalem untuk beribadah, yakni pada hari perayaan roti tak beragi, perayaan 7 minggu, dan perayaan pondok daun. Tak disangka ternyata orang tua Yesus tersadar bahwa Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka saat pulang menuju ke Nazaret. Akhirnya mereka panik dan mencari Yesus kembali ke Yerusalem. Dalam situasi tersebut sebagai orang tua tak pernah menginginkan hal tersebut terjadi demikian juga dengan kita. Namun pada akhirnya mereka menemukan Yesus sedang berada di bait Allah. Selama 3 hari lamanya Yesus bercakap-cakap dengan alim ulama dan mereka kagum melihatnya. Karena seorang anak kecil yang bertumbuh dalam kecerdasannya dan mampu menjawab beberapa pertanyaan dari mereka. Yesus meskipun dia adalah Allah yang datang dalam daging, tahu bahwa sebelum dia bisa mengajar, ia perlu diajari. Dia tahu bahwa prasyarat untuk mengajar adalah mau untuk diajar. Sebelum dia bisa memulai pelayanannya, dia perlu belajar. Kisah Yesus di masa kecilnya mengajarkan kepada kita semuanya bahwa hidup ini harus penuh dengan sebuah proses pembelajaran di mana kita harus belajar untuk mendengarkan dan belajar untuk menuangkan apa yang kita dengar dengan perbuatan sehari-hari. Seperti yang pernah dikatakan oleh Yakobus di dalam Yakobus 1 ayat 19 yang berbunyi, cepat untuk mendengar dan lambat untuk berbicara. Dengan nats ini, apakah yang hendak kita pelajari dan kita imani saudara? Tentu semua kehidupan ini harus melewati sebuah proses. Bahkan supaya memiliki iman yang teguh pun dibutuhkan proses yang tidak mudah dan bahkan ada yang sangat berat. Apakah dengan proses belajar dan mau mendengarkan seperti yang dicontohkan Yesus kepada kita dapat kita lakukan? Sebagai anak Allah memang dia mau mendengarkan dan belajar dan mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah terhadap hidupnya. Demikian juga dengan kita. Mengetahui firman Allah bukanlah sebuah hal yang sangat mudah yang bisa kita pikirkan secara logika. Ibarat sebuah rumus matematika yang sudah terpatri dengan sebuah rumus dalam menghitung sesuatu. Ada banyak cara kita
untuk mengerti dan mengenal akan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, mari kita nikmati proses pertumbuhan iman kita secara pribadi, anak-anak dan keluarga kita, supaya di dalam proses yang harus kita lalui dapat kita terima dan pada akhirnya membuat kita nyaman dan aman untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, bagi yang menikmati proses tersebut, maka dia akan dapat menemukan kehendak Allah dalam pertumbuhan imannya sebagai murid Kristus. Namun bagi yang tidak mau bersabar dalam proses tersebut, maka dia akan menemukan kesulitan untuk mengerti akan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Karena dengan banyak belajar akan firman Allah dan mencari tahu akan kebenaran firman Allah, akan semakin membuat iman kita bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh menyegarkan dan menguatkan iman kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami senantiasa dapat melalui proses setiap iman kami agar kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan kami senantiasa mau untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap pergumulan kami, setiap harapan kami pada satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.